DPCK SPSI Kota Probolinggo tantang keras PHK sepihak pekerja oleh PT Indoperin Jaya. Kasus dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan kembali mencuat di lingkungan perusahaan swasta. Seorang karyawan PT Indoperin Jaya, IPJ Kota Probolinggo, Muhammad Abduh Rofiqosyah, 25 tahun, melaporkan perusahaannya ke DPCK SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah diduga diberhentikan secara sepihak, PHK, tanpa melalui prosedur yang semestinya, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Muhammad Abduh Rofiqosyah mengaku tidak pernah menerima surat peringatan maupun penjelasan resmi terkait alasan pemutusan hubungan kerja. Ia juga menyebut bahwa proses pemberhentian dilakukan secara mendadak, sehingga menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun psikologis, ujarnya. Di sisi lain, Ketua DPCK SPSI Kota Probolinggo, Donald Finalio Boy, menyampaikan bahwasannya tata cara pemutusan hubungan kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maupun dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Ini tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Setelah menerima laporan, pihak DPCK SPSI akan melakukan pendampingan dan menelusuri dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Karena pada dasarnya pemutusan hubungan kerja, mekanismenya harus ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Ketika tidak ada kesepakatan maka harus dilakukan oleh pengadilan, tetapi dalam kasus ini, PT Indoperin Jaya melewatkan tahapan dan prosedur yang harus dilakukan. Saya menentang keras PHK secara sepihak yang dilakukan PT Indoperin Jaya. Aturan dalam melakukan PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Regulasinya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut pasal 151 ayat 3, apabila dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PPHI, tegas Donald. DPCK SPSI menegaskan bahwa penyelesaian secara tripartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja akan menjadi langkah awal yang ditempuh untuk memastikan pelapor harus dipekerjakan kembali jika uji materi dugaan pelanggaran dan prosedur pemutusan hubungan kerja ini sesuai regulasi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, apalagi karyawan tersebut baru 8 bulan diangkat menjadi karyawan tetap. Tim Mega TV melaporkan. Dalam rangka pengaduan melaporkan saya di PHK secara sepihak oleh manajemen PT Indoperin Jaya atas tuduhan kepada saya bahwa saya membocorkan rahasia perusahaan tanpa adanya peringatan, surat peringatan 1, 2, dan 3. Saran-saran dari Ketua SPSI apa tadi, Mas? Untuk melanjutkan proses secara prosedural, untuk melapor surat keberatan ke perusahaan. Hari ini ada pengaduan karyawan dari salah satu perusahaan PT Indoperin Jaya Kota Probolinggo yang menyampaikan pengaduannya. Dalam pengaduannya yang bersangkutan diberikan atau menerima surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas tuduhan pelanggaran yang diduga melanggar peraturan kesepakatan kerja bersama atau PKB dan juga peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pemutusan hubungan kerja itu regulasinya sudah diatur dalam undang-undang. Di PP 35 di pasal 36 di sana menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja itu bisa dilakukan apabila karyawan melanggar peraturan perusahaan
atau peraturan perjanjian kerja bersama yang sebelumnya karyawan tersebut sudah mendapatkan surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Jadi ada tahapan sebelum yang bersangkutan ini menerima surat pemutusan hubungan kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atas pelanggaran yang dilakukan ini juga perlu dibuktikan dampak kerugian yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut. Jadi sampai hari ini berdasarkan laporan ini kami akan menindaklanjuti sejauh mana masalah ini bisa disanksi PHK. Akan tetapi regulasinya harus kita ikuti. Tahapan PHK itu bagaimana? Di sana ada PUK, serikat pekerjanya harus dilakukan bipartit dulu. Dan kami menyampaikan dalam masalah ini perusahaan PT Indoperin Jaya melewati prosedur atau melupakan tahapan-tahapan PHK yang diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, baik Undang-Undang 13 2003 maupun PP 35 tahun 2021. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan yang kami lakukan, ketika ada pengadu atau ada laporan dari karyawan, maka kami harus melangkah menindaklanjuti seperti bagaimana perselisihan hubungan itu diselesaikan, yaitu tahapan-tahapan harus kami lalui. Yang pertama, kami harus menyampaikan surat kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk klarifikasi. Kemudian setelah itu ada tahapan di sana, mediasi 1, mediasi 2. Harapan kami nanti ketika kita selesaikan dalam forum di tripartit itu bisa terselesaikan dan karyawan ini bisa bekerja kembali. Demikian.